Hello S people, saya Vian. Setelah di video sebelumnya kita unboxing Vivo X50 Pro, kini saatnya kita unboxing adiknya, Vivo X50. Pasti banyak yang penasaran kan apa aja sih bedanya Vivo X50 Pro dan Vivo X50 ini? Apalagi harganya beda sampai 3 juta. Oke, let's get start. Dan ini dia Vivo X50. Oke, first impression dari saya. Vivo X50 Frost Blue ini warnanya warm dan dreamy banget ya. Ngingetin saya sama warna batu permata opal. Dengan pantulan gradasi glowing gold yang berpendar, terasa sejuk banget buat dipandang lama. Serasa lihat warna gradasi yang ada di atmosfer bumi. Buat saya looks-nya ini menarik dan bikin sejuk di mata. Terus surprisingly sleek and very light juga kayak kakaknya. Kalau saya lihat di detail spesifikasinya sih beratnya cuma 173 gram dan tipisnya cuma 7,55 mm. Desain yang tipis ini tiba-tiba bikin pikiran saya flashback ke tahun 2017. Saya baru sadar kalau 3 tahun lalu Vivo juga pernah merilis smartphone yang saat itu diklaim jadi paling tipis di dunia, Vivo X5 Max. Jadi makin jelas ya kalau keluarga X series dari Vivo ini memang dari dulu concern banget sama looks dan desain. Modul kameranya juga khas dan identik, dengan 3 lensa kamera berjajar di bagian atas, dan 1 kamera dengan modul terpisah berbentuk square di bagian bawahnya. Dan saya justru suka dengan modul kamera bawahnya ini, jadi kelihatan ada keunikannya. Bagian modul kameranya ini juga nampak di crafting pakai material glass dengan lapisan stainless yang solid. Terasa sih mahalnya. Bagian atasnya minimalis banget dengan permukaan yang flat bertuliskan profesional fotografi. Keren sih. Dan di bagian frame-nya ini di crafting dengan material stainless curved yang keras melingkar di seluruh bodinya. Bagian bawah terdapat SIM tray, slot USB Type-C, dan lubang speaker. Jadi cuma ada 1 buah lubang speaker ya. Di bagian kanan bodi terdapat volume button dan power. Yang lagi-lagi saya kurang suka karena terasa goyang. Jadi sedikit mengurangi kesan kokoh frame stainless yang melingkari bodinya. Overall untuk looks-nya sih saya suka banget. Well designed and well crafted. Begitu juga dengan handheld-nya yang sleek and light banget. Oke, sekarang kita akan ke bagian depan bodi dan display-nya. Kita nyalakan terlebih dahulu. First impression saya langsung tertuju ke notch super kecil yang ada di bagian kiri atas layar ini ya. Vivo menyebutnya Ultra O Screen. Layarnya jadi berasa luas banget space-nya karena notch-nya ini punya ukuran yang sangat kecil. Ukurannya cuma 3,96 mm. Dan sama sekali nggak ngeganggu. Dan yang paling saya appreciate dari bagian display-nya ini, ternyata hampir sebagian besar dari fitur-fitur penting yang ada di Vivo X50 Pro juga ada di Vivo X50 ini. Mulai dari E3 AMOLED display 6,56 inch Full HD+. Yang entah kenapa kalau saya pandang punya black level yang deep banget. Kontras dan brightness-nya warm dan gak bikin mata capek. Dan yang bikin experience kita jadi berasa smooth banget karena layarnya punya refresh rate 90Hz yang dikombinasi sama 180Hz sample rate. 180Hz sample rate ini sentuhan kecil gak kelihatan, tapi sebenarnya penting banget buat nambah experience penggunaan yang jauh lebih immersif. Khususnya pas main game. Soalnya layarnya berasa jadi jauh lebih sensitif sama smooth. Di Vivo X50 ini layar displaynya nggak curved ya. Ada tambahan bezel di setiap sisinya, jadi terlihat lebih lebar di bagian samping-sampingnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai beberapa selling point penting yang ada di Vivo X50 ini, yaitu kameranya. Setelah saya pelajari, meskipun Vivo X50 ini punya desain body yang cakep, tapi ternyata main selling point-nya justru ada pada kameranya. Yang pertama ada di lensa main kamera 48MP Pro quad camera yang punya fitur Ultra Stable OIS. Ya, meskipun Vivo X50 ini tidak memiliki gimbal stabilization camera, tapi Vivo masih sangat pede buat ngangkat teknologi OIS mereka sebagai menu utama. For your information juga nih, kalau ada yang bertanya-tanya apa sih bedanya OIS biasa dengan Ultra Stable OIS ini? Nah, saya kasih tahu. Jadi OIS biasa dan Ultra Stable OIS ini bedanya ada di besaran derajat full frame HD-nya. OIS biasa nilainya cuma 0,7 derajat full frame HD. Sedangkan Ultra Stable OIS nilainya 1,3 derajat Ultra Stable OIS.
Makanya diklaim akan lebih stabil kalau kita pakai Ultra Stable OIS ini. Ini saya kasih sedikit sampel Ultra Stable OIS-nya. Selling point kedua ada di mode Extreme Night Vision-nya, yang jujur aja lagi-lagi saya appreciate banget, karena ternyata punya kualitas yang sama dengan seri Pro-nya. Asli bro, Extreme Night Vision-nya Vivo X50 series ini memang benar-benar bagus. Selling point selanjutnya ada di fitur 20 kali zoom-nya sebagai berikut. Jujur saya lumayan kaget sih, karena selain nggak ada fitur gimbal stabilization camera dan 60 kali hyper zoom, kualitas fotografi main kameranya ternyata punya kualitas dynamic range dan tone warna yang sama bagusnya dengan seri Pro-nya loh. Jadi berasa worth it banget ini kualitas kameranya, karena nggak banyak di downgrade, mirip banget sama versi Pro-nya. Tapi ini masih sekedar first impression dan first experience saya ya. Untuk lebih detailnya, nanti akan saya bahas di video reviewnya. Kita bakal tes semua fiturnya habis-habisan di berbagai kondisi ekstrim. Oh ya, buat X50 series ini jujur aja saya kurang terlalu excited buat bahas beberapa technical specification-nya ya. Karena menurut saya X50 series ini memang market dan goal-nya bukan buat kebut-kebutan spek, tapi emang jualan style dan kamera. Jadi cukup saya overview singkat aja untuk detail technical specification-nya sebagai berikut. Oke. Kesimpulan dan first impression saya kali ini yang paling menonjol adalah dari segi desain bodinya yang tipis dan ringan. Sama beberapa selling point di bagian kameranya, yaitu main kamera 48 megapiksel yang memang mantap, Ultra Stable OIS, Extreme Night Vision, dan 20 kali zoom, yang belum benar-benar saya testing lebih detail. Jadi saya nggak berani banyak beropini dulu sih. So far sih yang paling saya appreciate main kameranya yang punya kualitas yang sama bagusnya dengan seri Pro-nya. Jadi mendingan saya review lebih detail dulu aja deh beberapa hari ke depan biar lebih yakin. Oke, segitu dulu first impression-nya. Saya Vian, see you in the next videos.